Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Semoga semua baik-baik saja dan bersemangat pada hari ini. Pada hari ini berbahagia sekali karena kita semua ditemani oleh Romo Petrus Cipto Nugroho SCY. Dan saya Benet Marita akan menemani beliau sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Petrus yang sudah berada di studio untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai Ibu. Salam. Romo sehat Romo? Ya Bu, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Petrus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, sehingga berkat kuasa Roh Kudus-Mu kami semakin mampu menghayati hidup kami dengan kebenaran-kebenaran-Mu, sebagaimana Engkau menjanjikan kepada para murid bahwa Roh Kuduslah yang akan membuka kebenaran. Semoga berkat kuasa Roh Kudus-Mu kami mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran dalam hidup ini dan juga mampu membuka kebenaran itu sendiri. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Dan antifon pembuka kita adalah terpujilah Allah Bapa, Putra Allah yang tunggal, serta Roh Kudus, karena sudah menaruh belas kasih kepada kita. Bacaan dari kitab Amsal bab 8 ayat 22 sampai 31. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum samudera raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama, ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di sana, dan mata air samudera raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu,
buatan jarimu, bulan-bulan bintang-bintang yang kau pasang. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara terkasih, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama bacaan Injil Suci menurut Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15 yang akan disampaikan oleh Romo Petrus untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan akan ada, tetap ada. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, sekarang marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Petrus untuk kita semua. Silakan Romo. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Menarik untuk kita renungkan ketika kita membaca secara khusus di dalam bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Dalam permenungan pribadi, saya sangat terkesan dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dalam hidup ini, seringkali kita menghadapi berbagai macam kesulitan, ketakutan, bahkan kekhawatiran-kekhawatiran. Seringkali kekhawatiran itu muncul karena kita lebih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri daripada mengandalkan kekuatan Allah. Kalau yang diandalkan adalah kita mengandalkan kekuatan sendiri, ya kita mudah takut, mudah gelisah, bahkan kita mudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau roh kebenaran itulah yang kita andalkan, maka kita akan memiliki kekuatan. Saya ada seorang sahabat, mereka adalah pekerja yang hebat, mereka bekerja pada masyarakat umum. Yang menarik bagi saya adalah ketika saya pertama kali masuk ke kantor kedua orang sahabat saya ini berbeda. Yang satu di Jogja, yang satu di Jakarta. Ketika saya masuk ke kantornya, itu di sudut kantor itu ada patung Hati Kudus, ada patung Bunda Maria, dan juga ada salib besar. Lalu pada waktu itu saya bertanya, mengapa di kantormu kok ada begitu banyak aksesoris Katolik, sementara kalian ini kan bekerja di sektor umum? Lalu sahabat saya itu mengatakan begini, Romo, saya bisa sukses, saya bisa berhasil menjadi seperti sekarang ini berkat Dia, artinya berkat Tuhan Yesus. Jadi di setiap kantor saya selalu menaruh patung Hati Kudus, Bunda Maria, dan juga salib. Saya tidak peduli orang yang datang itu mau menolak saya atau tidak dalam hal bisnis, tetapi kekatolikan saya, inilah iman kepercayaan saya yang membuat akhirnya usaha saya itu berkembang di mana-mana. Lalu saya bertanya lanjut, ada nggak kira-kira yang datang ke sini melihat salib dan juga Bunda Maria ini lalu meninggalkan tidak jadi bekerja sama? Lalu dia mengatakan ada, memang ada. Bahkan waktu itu belum masuk kantor, ketika saya bertemu di jalan, lalu rekan kerja itu menghampiri mobil saya buka kaca, melihat bahwa di dalam kaca itu ada salib, lalu meninggalkan, maaf kami tidak jadi kerjasama. Tetapi bagi saya tidak apa-apa, karena saya sebagai orang Katolik bukan lalu saya sombongkan, tetapi saya percaya bahwa berkat kuasa Allah itulah saya bisa berkembang. Dan berkat kuasa Roh Kudus saya bisa menjadi seperti ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam hidup ini seringkali kita mengalami ketakutan-ketakutan karena yang kita andalkan adalah kekuatan diri kita sendiri. Maka kalau kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus, ternyata Roh Kudus itulah yang akan menuntun ke dalam seluruh kebenaran hidup kita. Bahkan Roh Kuduslah yang memampukan kita. Bahkan teman dua sahabat saya itu tergolong sukses karena mengandalkan kekuatan Roh Kudus yang membuka kebenaran itu. Mungkin ada yang tidak setuju, menolak 1, 2, tetapi
yang datang justru jauh lebih banyak. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara-saudari untuk menghayati sabda kebenaran yang tadi dikatakan oleh Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus dalam amanat perpisahannya, Yesus mengatakan kepada para murid bahwa masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, di dalam seluruh karya pelayanan dan juga hidup kita, maka kita diajak untuk menjadi orang Katolik yang berani menghadapi risiko dan konsekuensi di dalam hidup ini. Sebagaimana juga ditegaskan di dalam bacaan kedua, di sana dikatakan bahwa kita malah bermegang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Dari cerita tadi, kedua sahabat saya itu mengandalkan pada pengharapan. Maka pengharapan itulah tidak pernah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikurniakan kepada kita. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik, semoga kita setelah merenungkan bacaan-bacaan hari ini, kita semakin diteguhkan untuk menjadi pribadi yang memiliki keberanian. Yang kedua, menjadi pribadi yang mengandalkan diri pada penyelenggaraan ilahi, mengandalkan pada kekuatan Allah, dan kita percaya bahwa Roh Kudus yang telah diutus, yang tentu roh yang ada di dalam diri kita akan membuka seluruh kebenaran dan menguatkan hidup kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Romo. Romo, bagaimanakah caranya kita berdoa dengan memohon pertolongan Roh Kudus, Romo? Berdoa itu kita harus pertama-tama dalam hal berdoa itu harus tulus. Berdoa itu juga tanpa pamrih. Kita bisa belajar dari, ya boleh dikatakan dari binatang ya, kalau kita belajar dalam hal memberi. Itu kalau induk ayam itu memberikan makan kepada anak-anaknya, dia tidak punya pamrih apapun supaya nanti anak-anaknya membalas. Dia tulus memberikannya secara tulus. Dia bahkan menghidupi, menanggung risiko, tetapi dia tidak mengharapkan imbalan apa-apa, tulus. Nah, dalam hal berdoa kita juga diajak doa kita itu tulus kepada Tuhan. Berdoa secara tulus. Karena apa? Karena Tuhan sebenarnya sudah tahu apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki. Maka ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, kita diajak untuk berdoa secara tulus, berdoa itu yakin dan tidak ragu-ragu. Ya Romo, terima kasih. Romo, apa sajakah manfaat Roh Kudus dalam kehidupan kita, Romo? Manfaat Roh Kudus di dalam kehidupan kita, pertama Roh Kudus itu akan menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Juga Roh Kudus itu akan memberikan kebijaksanaan dalam hidup kita. Roh Kudus itu akan menguatkan, dan Roh Kudus itu juga akan menghibur kita. Seringkali ketika kita menghadapi kekecewaan atau kesedihan, tiba-tiba kok lalu ada muncul pengharapan, tiba-tiba kok muncul sukacita, tiba-tiba kok muncul rasa senang. Nah, itulah Roh Kudus itu berkarya di dalam diri kita. Maka kita supaya Roh Kudus itu berkarya secara efektif di dalam diri kita, maka kita juga harus membuka kehadiran Roh Kudus secara terbuka di dalam diri kita. Ya Romo. Romo, dalam kehidupan ini kadang-kadang kan manusia merasakan rasa sedih, kemudian mengalami rasa sakit,
kemudian mengalami kekecewaan, apa yang dapat kita lakukan dengan Roh Kudus, Romo? Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu sebagai roh penghibur. Maka Yesus ketika berpesan kepada para murid, roh penghibur akan datang. Supaya para murid itu tidak larut dalam kesedihan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Maka Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai roh penghibur. Nah, roh penghibur itulah yang akan memberikan sukacita, memberikan pengharapan, dan juga memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Maka kalau hidup kita seluruhnya kita andalkan pada kekuatan Allah, ya kita meskipun sedih, tetapi kesedihan itu tidak akan berlarut-larut. Karena di situ kita percaya bahwa di balik sebuah kesedihan, di balik sebuah peristiwa, itu akan selalu ada berkatnya. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimanakah dalam kehidupan ini jika dalam perjalanan kehidupan kita harus mengandalkan Roh Kudus, Romo? Memang dalam hidup ini kita harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita itu lemah. Kita mudah jatuh, rapuh, dan sebagainya. Tetapi kalau Roh Kudus itulah yang kita andalkan dalam hidup ini, maka Roh Kuduslah yang akan menuntun setiap langkah hidup kita. Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan Roh Kuduslah yang akan juga memberikan kebijaksanaan di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu pula yang akan memampukan kita. Bahkan Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati. Terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan Romo untuk sahabat Oase Rohani Katolik, khususnya hari ini pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Romo? Pesan bagi para sahabat Oase Rohani Katolik, kita saat ini dihadapkan pada perkembangan zaman yang begitu pesat. Bahkan perubahan juga terjadi begitu cepat. Maka kita sebagai orang Katolik diajak untuk mengandalkan kekuatan Roh Kudus di dalam hidup ini, supaya kita bisa memilih dan memilah setiap langkah laku kita, sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus, setiap pilihan kita supaya selaras dengan kehendak Allah. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, kiranya cukup sekian bagian pertama yang telah disampaikan oleh Romo Petrus Cipto Nugroho SCY. Dan saya Benet Marita, kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Kini kita memasuki bagian kedua bersama Romo Petrus Cipto Nugroho SCY. Dan saya Benet Marita akan menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Saya informasikan kepada Anda yang mau mengirimkan usul, saran, bertanya, silahkan kirim melalui alamat email kami orkkaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke 0818 0251 33438. Baiklah, kita kembali ke Romo Petrus untuk menyimak permenungan di bagian kedua. Romo, bisakah mengulang sedikit kesimpulan mengenai bagian pertama agar para pendengar yang baru bergabung dengan kita bisa menyimaknya, Romo? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik, saya mengajak kepada saudara-saudari sekalian dalam hidup ini untuk tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri,
Karena kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, kita itu lemah, mudah jatuh, rapuh. Tetapi saya mengajak kepada sahabat semuanya untuk mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Sebagaimana Yesus menjanjikan kepada para murid dan juga kepada kita semua, bahwa Roh Kudus, Roh kebenaran itulah Ia yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Baik, terima kasih Mo. Kemudian bagian kedua ini Romo ingin membahas apa Mo? Bagian kedua ini saya akan membahas tentang begitu pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita semua akan menjadi lebih efektif kalau di dalam hidup ini kita juga membiarkan Roh Kudus itu berkarya di dalam diri kita. Dan kita diharapkan dengan kehadiran Roh Kudus, kita semakin mampu menghargai pribadi atau martabat pribadi lain. Kita juga diajak untuk semakin terbuka dan membuka kebenaran-kebenaran yang ada. Lalu dengan kuasa Roh Kudus pula, kita diajak untuk menjadi pribadi yang semakin bijaksana untuk menyikapi situasi hidup saat ini. Dan Roh Kudus itulah yang akan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi kita semua. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana kita sebagai orang Katolik dapat mengandalkan Roh Kudus, Romo? Kita dapat mengandalkan kekuatan Roh Kudus kalau pertama-tama kita terbuka akan karya Roh itu di dalam kehidupan ini. Kita membiarkan, memberi ruang dan waktu supaya Roh Kudus itu berkarya di dalam diri kita, dan juga kita menanggapi karya Roh Kudus itu supaya kehadiran Roh Kudus menjadi lebih efektif di dalam diri kita. Maka kita juga yang harus membuka diri. Romo, apakah kita sebagai orang Katolik, Romo, bisa terlepas dari Roh Kudus atau membebaskan diri dari Roh Kudus, Romo? Tentu kita sebagai orang Katolik tidak bisa membebaskan dari Roh Kudus, karena berkat pembaptisan dan juga secara khusus dalam sakramen penguatan, kita telah menerima pengurapan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu telah termeterai di dalam diri kita. Maka kita sebagai orang Katolik, mari kita sungguh-sungguh kehadiran Roh Kudus menjadi kekuatan di dalam diri kita. Berkat pencurahan Roh Kudus, para murid menjadi berani untuk mewartakan sabda kebenaran. Maka kita juga diajak berkat kuasa Roh Kudus yang telah kita terima, kita menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih Romo. Romo, ketua-ketua lingkungan juga perlu Roh Kudus, Romo. Bagaimana cara ketua lingkungan ini dalam menghadapi umatnya? Tetap mempertahankan Roh Kudus atau percaya kepada Roh Kudus? Untuk para pengurus, supaya tetap mengandalkan kekuatan Roh Kudus, yang pertama, dalam doa kita harus terbuka terhadap gerakan Roh Kudus. Lalu dari Roh Kudus itu kita percaya bahwa akan menuntun pada kebenaran. Lalu juga kita mohon roh kebijaksanaan di dalam hidup supaya bisa memimpin, mengatur, dan juga mengajak serta menganimasi umat di lingkungan itu dengan bijaksana. Dan Roh Kudus itu pula yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita semua. Maka kita sebagai umat Katolik
Jangan pernah minder, jangan pernah merasa, oh saya tidak bisa, saya tidak berani ini itu. Tetapi kita diajak untuk sekali lagi mengingat bahwa karya Roh Kudus itu telah tercurah di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita dalam banyak hal. Ya, terima kasih Romo. Romo, di zaman modern ini Romo, penyakit yang ditakuti oleh kita adalah menghadapi dunia modern dengan segala macam permasalahannya, juga kita harus menghadapi itu semuanya Romo. Bagaimana cara kita menghadapi hal-hal modern yang ada di dunia ini Romo? Untuk menghadapi situasi perkembangan dunia saat ini, dunia menawarkan keindahan-keindahan, dunia menawarkan kemudahan-kemudahan. Tetapi kita diajak untuk menjadi pribadi yang bisa memilih dan memilah. Mana ini yang kehendak Allah dan mana ini yang kehendak dunia. Maka kita harus selaras, bisa selektif, bisa memilih dengan tepat, oh ini kehendak Allah. Kendati seringkali risiko dan tantangan akan kita hadapi. Tetapi kalau itu kehendak Allah, sekali lagi kita tidak perlu takut, karena Roh Kudus akan senantiasa beserta dengan kita. Ya Romo, tantangan-tantangan apakah yang harus kita hadapi dan bagaimana cara kita dapat mengatasinya Romo? Tantangan-tantangan saat ini yang seringkali terjadi di tengah umat, itu generasi muda sekarang ini mereka lebih memilih ke hal-hal yang bersifat duniawi. Bahkan tak jarang orang muda yang mengatakan saya pilih ateis. Bahkan ada juga orang muda yang mengatakan saya tidak mau ke gereja. Saya tidak mau ke tempat lain, tetapi saya ingin menjadi orang baik tanpa landasan agama manapun. Nah, ini kan gejala-gejala yang konkret ya yang terjadi di tengah masyarakat. Maka dengan situasi seperti ini, saya mengajak kepada sahabat oase rohani Katolik untuk mengkader sejak kecil, mengingatkan anak-anak, cucu, generasi muda ini untuk berani berdevosi kepada Roh Kudus, dan juga semakin disadarkan kepada generasi muda untuk semakin sadar akan peran Roh Kudus di dalam hidup ini, supaya generasi muda kita tidak kehilangan arah, tetapi selalu pada jalan Tuhan yang telah diimani. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat oase rohani Katolik, maka dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran oase rohani Katolik. Maka Romo Petrus Cipto Nugroho SCJ dan saya Benarit Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Petrus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan kami mohon semoga Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, menjalani kehidupan yang lebih bermakna, menjalani kehidupan dengan keberanian, dan semoga berkat kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua Engkau mampukan untuk menjadi pewarta-pewarta sabda-Mu. Dan semoga berkat kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu menjadi pribadi yang tidak mengandalkan kekuatan pribadi kami, tetapi lebih mengandalkan kekuatan Roh Kudus, sehingga hidup kami semakin mampu memancarkan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan sehari-hari dan juga kepada semua orang yang kami jumpai. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya.
Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.